Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan penelitian. Tahapan penelitian menurut Suharsimi Arikunto, tahapan penelitian diawali dengan memilih masalah yang akan diteliti, kemudian melakukan studi pendahuluan, merumuskan masalah penelitian, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis atau anggapan dasar, memilih pendekatan atau metode penelitian, selanjutnya menentukan variabel dan sumber data penelitian. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data yang kemudian dianalisis. Hasil analisis menjadi dasar pengambilan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah membuat laporan penelitian. Adapun tahapan penelitian menurut Sugiono, yang pertama ada identifikasi masalah. Tahapan ini adalah tahapan melakukan identifikasi atau pemeriksaan mendalam terhadap suatu masalah. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Tahapan ini adalah tahap mengumpulkan keseluruhan informasi terkait dengan permasalahan yang telah diteliti. Yang ketiga ada desain produk. Tahapan ini adalah tahapan di mana peneliti mendesain produk dikembangkan melalui penelitian. Pada tahap ini akan dibuat suatu rancangan tentang produk yang akan dikembangkan dari suatu penelitian. Yang keempat ada validasi produk. Tahapan ini adalah tahap validasi. Validasi yang dimaksud adalah memutuskan kevalidan desain atau rancangan produk yang akan dikembangkan pada penelitian. Yang kelima ada perbaikan desain. Tahapan perbaikan dari rancangan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Yang keenam ada uji coba produk. Tahapan ini adalah tahapan uji coba produk. Uji coba produk dilakukan terhadap beberapa sampel dengan tujuan melihat efektivitas produk. Yang ketujuh ada revisi produk. Tahapan ini adalah tahap revisi produk yang dilakukan karena alasan-alasan tertentu. Salah satunya adalah karena hasil uji coba yang dilakukan pada tahap sebelumnya tidak memberikan hasil yang menggambarkan kondisi sesungguhnya, terdapat kekurangan dan kelemahan produk. Yang kedelapan ada uji coba pemakaian. Tahap ini merupakan tahap uji coba produk yang lebih luas daripada sebelumnya. Tahap ini juga bertujuan melihat efektivitas penggunaan produk untuk memasukkan revisi terakhir. Yang kesembilan ada revisi produk tahap akhir. Tahap ini dilakukan jika hasil uji coba pemakaian produk memiliki hasil yang tidak sesuai atau kurang memuaskan. Yang ke-10 ada produksi massal. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian dan pengembangan. Tahap ini akan dilakukan produksi secara massal jika keseluruhan proses sebelumnya telah dilalui dengan hasil yang positif agar dapat dimanfaatkan secara luas. Adapun perbedaan mendasar pada tahapan penelitian Arikunto dan Sugiono terdapat pada perumusan masalah. Arikunto memulai dengan memilih masalah yang akan diteliti, sedangkan Sugiono memilih dengan mengidentifikasi masalah. Terdapat juga pada desain penelitian. Sugiono menambahkan tahap desain penelitian setelah metodologi penelitian. Tahapan-tahapan penelitian kuantitatif terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah. Tahap ini, peneliti dituntut untuk mencari masalah yang relevan dan menarik untuk diteliti. Yang kedua ada menyusun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan susunan dari poin-poin utama dari mulai awal permasalahan yang akan diteliti sampai dengan hasil yang diharapkan dari penelitian yang bersifat logis. Yang ketiga ada perumusan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hasil penelitian yang akan diuji kebenarannya. Yang keempat ada menguji hipotesis secara empirik. Melakukan uji hipotesis dengan analisis statistik, invariansia, dan statistik deskriptif. Yang kelima ada melakukan pembahasan. Membahas dan mengkaji hasil analisis statistik deskriptif dan statistik invariansia. Yang keenam ada menarik kesimpulan. Memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan analisis statistik permasalahan. Adapun tahap-tahap penelitian kualitatif, yang pertama ada menentukan masalah penelitian. Penentuan masalah dalam penelitian dapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang meliputi ruang lingkup permasalahan, ketersediaan dana, latar belakang pendidikan, hasil yang akan diperoleh bermanfaat atau tidak. Yang kedua ada mengumpulkan bahan yang relevan.
Tahap ini adalah tahap di mana peneliti dituntut untuk dapat memilih bahan-bahan atau sumber-sumber pustaka yang benar-benar relevan atau terkait dengan permasalahan yang telah dipilih pada tahap sebelumnya. Yang ketiga ada menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Tahap ini merupakan tahapan penentu strategi penelitian yang akan dilakukan. Pada tahapan ini juga dilakukan pengembangan instrumen yang akan dilakukan pada penelitian. Yang keempat ada mengumpulkan data. Tahapan ini adalah tahap pengumpulan data utama serta pendukung lainnya. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan wawancara terbuka, berstruktur, dan atau berkombinasi. Penyebaran angket terbuka, tertutup, berkombinasinya, observasi, dan studi dokumentasi. Yang kelima ada menafsirkan data. Tahapan ini adalah tahap analisis dan pendeskripsian hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan perlu ditafsirkan secara spesifik, logis, dan sistematis. Yang keenam ada melaporkan hasil penelitian. Tahapan ini adalah membuat laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian harus memuat secara spesifik hasil penelitian, memberikan deskripsi yang dapat dimengerti dan dipahami pembaca.